Bab 550. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan lagi. Di kota Jingdu, 4 keluarga kuno akan melonjak. Sementara Kingston Jiang telah tiba di markas tentara api merah dengan kendaraan militer. Area militer, kantor. Seorang wanita yang mengenakan jubah perang dan topi berjalan dengan satu set jubah perang di tangannya. Sepatu kulit berujung besar menyentuh lantai dan terdengar suara langkah tap-tap-tap. Dia berdiri 2 meter dari Kingston Jiang dan berteriak, "Tentara Api Merah, Kapten Tim Serigala bertemu dengan Putra Surgawi. Silakan Putra Surgawi mengganti baju." Kingston Jiang sedang duduk di kursi kantor dan memikirkan sesuatu. Panggilan itu membuyarkan lamunannya. Dia mendongak. Dia melihat Kapten Tim Serigala itu. Dia tahu tim serigala itu adalah unit khusus dalam tentara api merah. Bentuknya sangat kuat, dan mereka telah melakukan banyak tugas berbahaya. Kaptennya bernama Lenny Liang alias Sirius. Dia adalah wakil komandan pangkat 5 bulan. Satu tingkat lagi, dia adalah Jenderal Bintang 1. Ya, Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Letakkan saja di sini. Putra Surgawi, aku akan mengganti baju untukmu." Kingston Jiang meliriknya dan menunjuk ke pintu kantor, "Letakkan di sini, keluar dan tunggu." "Ya." Lenny Liang meletakkan jubah perang dan mengingatkannya, "Putra Surgawi, cepatlah, semuanya sudah siap sekarang, dan semua tokoh telah memasuki tempat." "Oke, aku mengerti." "Ngomong-ngomong, Putra Surgawi, apa kamu sudah mempersiapkan untuk mengatakan sesuatu?" "Aku sudah menyiapkan hal yang perlu dikatakan pada pertemuan, silakan lihat." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Kingston Jiang melihatnya. "Terima kasih kepada orang tuaku karena telah membesarkanku, terima kasih kepada negara karena telah mengasuhku." Kingston Jiang melihatnya sekilas dan mengerutkan kening tanpa sadar, apa-apaan ini? Dia membuang ke tempat sampah di sampingnya. "Putra Surgawi, aku memikirkan itu selama beberapa hari." "Oke, keluarlah." Lenny Liang tidak berbicara lagi dan berjalan keluar dengan cepat. Di luar kantor, seorang pria parubaya berusia 50-an yang mengenakan jubah perang dengan bintang di bahunya melihat Lenny Liang berjalan keluar. Dia langsung menariknya ke samping dan bertanya, "Bagaimana, apa Putra Surgawi melihatmu terus?" Lenny Liang memutarkan matanya pada Jenderal Bintang 1 itu, lalu berbalik dan pergi. "Hei, Lenny, ini adalah kesempatan yang telah aku ciptakan dengan susah payah untukmu, kenapa kamu tidak memanfaatkannya dengan baik?" Jenderal Bintang 1 itu mengejarnya. Di kantor, Kingston Jiang mengenakan jubahnya. Ini adalah baju komandan tentara api merah dari tentara api merah, tapi itu bukan milik pangeran sebelumnya, melainkan dibuat khusus. Karena pangkat militer Kingston Jiang saat ini adalah 10 bintang. Itu adalah eksistensi peringkat tertinggi dalam sejarah Dacia. Jubah perang berwarna merah, dan bola api dilukis di jubah perang. Kingston Jiang mengenakan jubah dan topinya, dan auranya langsung berubah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki temperamen biasa seperti dulu. Sekarang dia terlihat mendominasi dan galak. Setelah memakai jubahnya, dia berjalan keluar. Ada banyak orang di bawah gedung. Itu semua adalah jenderal. Ketika Kingston Jiang datang, orang-orang itu memberi hormat pada saat yang sama. Matahari pagi datang, dan ada yang berkata dengan senyum lebar, "Putra Surgawi, semua sudah siap." Semua tokoh besar dari kota Jingdu dan wartawan media juga sudah di tempat, semuanya tinggal menunggumu muncul. Kingston Jiang melihat ke depan. Sebuah panggung didirikan di ruang terbuka di depan. Di bawah panggung ada beberapa kursi. Tidak banyak orang, hanya sekitar 500 orang. Tetapi orang-orang itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di Dacia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang itu mengendalikan seluruh Dacia. Kingston Jiang berjalan mendekat. Para jenderal itu mengikuti dari belakang. Mereka berjalan dengan rapi dan dengan kecepatan yang sama. Kamera depan menghadap pada mereka.
Teman-teman dari seluruh negeri, yang berjalan mendekat sekarang adalah putra surgawi saat ini. Kingston Jiang telah menjadi legenda dalam hidupnya. Dia bergabung dengan tentara selama 10 tahun dan membangun nama bergengsinya di medan perang Belantara Selatan. Dia diangkat sebagai Komandan Naga Hitam Belantara Selatan, dan sekarang dia juga menjabat sebagai putra surgawi. Di bawah tatapan penonton di seluruh negeri, prestasi Kingston Jiang diumumkan. Penonton di seluruh negeri melihat Kingston Jiang berjalan dengan jubah perang api merah. Pada saat ini, Kingston Jiang sangat tampan. Kingston Jiang melangkah ke atas panggung. Dia memandang ke depan. Ada banyak orang. Bahkan Wang ada di sini. Di bagian bawah panggung adalah tokoh-tokoh besar penguasa. Mereka semua duduk, dan para pebisnis adalah yang di ujung. Mereka semua berdiri dan menonton dari kejauhan. Pada saat ini, seorang tentara wanita datang dengan mikrofon dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Itu Lenny Liang. Setelah memberikan mikrofon ke Kingston Jiang, dia berbisik, "Kamu membuang dialog yang telah aku siapkan dengan cermat. Aku ingin lihat apa yang dapat kamu katakan di depan seluruh negara dan penonton dari seluruh dunia." Kingston Jiang berekspresi serius. Setelah mengambil mikrofon, dia tiba-tiba menyeringai. Tawa itu membuat gelak tawa penonton di depan TV. Topi ini tidak nyaman. Setelah tersenyum, Kingston Jiang melepas topi dari kepalanya, lalu melemparkannya ke Lenny Liang di sampingnya dan berkata dengan keras, "Terima kasih semua telah datang, aku sangat tersanjung. Makanlah dulu sebelum pergi nanti, makanan tentara api merah masih sangat enak." Orang-orang di bawah terkejut. Ini upacara suksesi. Dia hanya mengatakan itu saja. Banyak orang ingin tertawa, tetapi mereka terus menahan diri. Ada juga beberapa tokoh besar yang berekspresi muram. Di depan media seperti itu, dia telah mempermalukan dirinya hingga luar negeri. Pada saat ini, lagu kebangsaan yang khusyuk dan sakral bergema di seluruh area militer. Kingston Jiang juga menarik senyumnya, dan ekspresinya menjadi serius. Satu lagu berakhir. Kingston Jiang juga dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku bersumpah bahwa aku akan setia kepada negara, setia kepada rakyat dan melayani rakyat. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan jubah perang bajuku ini. Aku berjanji akan menangkap pejabat yang tidak bermoral dan melindungi negara. Mereka yang menindas Dasiaku akan dibunuh meskipun jauh. Aku akan menjaga masyarakat Dasia, dan semoga Dasia makmur selamanya." Suara Kingston Jiang bergema di seluruh area militer. Terdengar di telinga penonton di seluruh negeri. Plok plok plok. Dari bawah terdengar tepuk tangan yang rapi dan keras. "Kingston Jiang, sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, sekelompok orang datang dari kejauhan. "Berhenti merekam." Wang segera memberi perintah. Pengawal Wang segera bangkit dan mulai mengatur wartawan di tempat untuk menghentikan siaran langsung. Orang-orang itu adalah elit yang dibawa oleh kepala klan. Saat melihat orang-orang itu, Kingston Jiang mengerutkan kening. Hudson Jiu mendekat. Dia melesat dan melompat dari tanah dalam sekejap, dan muncul di atas panggung. Dia memandang Kingston Jiang dan berkata dengan dingin, "Kingston Jiang, silakan ikut kami." Kingston Jiang melirik Hudson Jiu dengan ekspresi muram dan berkata, "Orang tua, apa yang kamu lakukan di sini?" Hudson Jiu berwajah suram dan berkata, "Jika kamu tidak ingin darah mengalir di sini, ikuti aku dengan patuh, jika tidak." Dia membuat gerakan. Aura yang mengerikan meletus dari 3 prajurit keluarga di kejauhan. Aura itu mengejutkan banyak orang. Kingston Jiang berteriak dengan sinis, "Hudson Jiu, apa 3 keluarga kalian ingin memberontak?" Kingston Jiang, perbuatan ini hanya untukmu, ikuti kami dengan patuh. Jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini. Kingston Jiang melihat ke bawah. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi, karena tidak semua orang mengetahui keberadaan Master Kuno. Ada kebingungan di wajah mereka. Hanya Wang yang berwajah tenang,
seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak awal. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, aku akan pergi bersama kalian." Dia tahu bahwa orang-orang di sini adalah orang biasa. Jika dia menolak, 3 keluarga besar akan meluncurkan serangan yang ganas, dan banyak orang akan mati di sini. Orang-orang di sini adalah orang besar. Jika ada yang mati, akan ada kehebohan besar. Jika banyak yang mati, itu pasti akan melukai fondasi Dacia. Hudson Jiu bertindak dengan cepat dan menyegel beberapa poin kunci pada tubuh Kingston Jiang. Bersambung.